Setelah wafatnya sang kakek tercinta, Abdul Muthalib, tanggung jawab pengasuhan Nabi Muhammad yang kala itu baru berusia 8 tahun beralih ke pundak pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib adalah saudara kandung dari ayah Nabi Muhammad, Abdullah. Meskipun Abu Thalib sendiri memiliki banyak anak dan kondisi ekonominya tidak berlebih, ia menerima amanah ini dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Ia mencintai Muhammad kecil melebihi anak-anaknya sendiri, memastikan keponakannya itu mendapatkan perlindungan dan perhatian yang cukup. Nabi Muhammad tumbuh dalam asuhan Abu Thalib dengan akhlak yang terpuji. Beliau memiliki kepekaan yang tinggi dan tidak ingin menjadi beban bagi pamannya yang baik hati. Sejak usia belia, beliau menunjukkan keinginan untuk mandiri dan membantu meringankan beban keluarga. Maka, beliau pun mulai bekerja menggembalakan kambing-kambing milik penduduk Mekah di perbukitan sekitar kota, dengan upah yang tidak seberapa. Pekerjaan ini umum dilakukan oleh anak-anak pada masa itu. Namun bagi Muhammad, ini adalah langkah awal dalam menapaki jalan kerja keras dan tanggung jawab. Dalam kesunyian padang penggembalaan, di bawah langit luas, Muhammad muda banyak merenung dan mengamati alam ciptaan Allah. Pekerjaan menggembala mengajarkan beliau banyak hal. Kesabaran dalam menghadapi ternak, kewaspadaan terhadap bahaya, tanggung jawab atas amanah yang diberikan, serta kepemimpinan dalam skala kecil. Banyak nabi sebelum beliau juga pernah menjadi penggembala. Seolah ini adalah sebuah madrasah alam yang mempersiapkan jiwa-jiwa pilihan untuk tugas besar di kemudian hari. Kejujuran dan ketekunan Nabi Muhammad dalam bekerja sudah terlihat sejak dini. Setiap kambing yang dipercayakan kepadanya dijaga dengan baik, dan upah yang diterimanya diserahkan kepada pamannya atau digunakan untuk kebutuhannya sendiri secara bijaksana. Sifat-sifat mulia ini mulai membentuk reputasinya sebagai seorang yang dapat diandalkan, bahkan di usianya yang masih sangat muda, meletakkan dasar bagi gelar agung yang akan disandangnya kelak. Ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 12 tahun, Abu Thalib merencanakan sebuah perjalanan dagang yang cukup jauh, menuju negeri Syam, Suriah. Sebagai seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu yang besar dan keinginan untuk belajar, Muhammad kecil sangat ingin ikut serta dalam kafilah dagang tersebut. Ia menyampaikan keinginannya kepada sang paman. Awalnya Abu Thalib merasa ragu karena usia Muhammad yang masih muda dan beratnya medan perjalanan. Namun melihat kesungguhan dan tatapan penuh harap dari keponakannya, hati Abu Thalib luluh. Maka, berangkatlah Muhammad muda bersama rombongan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Thalib. Perjalanan melintasi gurun pasir yang panas dan melelahkan itu menjadi pengalaman baru yang berharga baginya. Ia mengamati dengan seksama berbagai pemandangan, orang-orang yang ditemui, dan cara berdagang. Kafilah mereka akhirnya tiba di sebuah daerah bernama Busra, di wilayah Syam, yang merupakan salah satu pusat perdagangan penting pada masa itu. Di sana, mereka beristirahat di dekat sebuah biara milik seorang pendeta Kristen Nestorian bernama Bahira. Bahira adalah seorang pendeta yang alim dan telah mempelajari kitab-kitab suci terdahulu. Dari biaranya, ia sering mengamati kafilah-kafilah yang singgah. Ketika rombongan Abu Thalib datang, Bahira melihat sesuatu yang tidak biasa. Ia melihat gumpalan awan yang senantiasa menaungi seorang anak dalam rombongan itu, melindunginya dari terik matahari. Penasaran, Bahira mengundang seluruh anggota kafilah untuk jamuan makan, sesuatu yang jarang dilakukannya. Semua hadir kecuali Muhammad kecil yang diminta menjaga perbekalan. Bahira merasa ada yang kurang, lalu meminta agar semua anggota rombongan, tanpa kecuali, diundang. Ketika Muhammad datang, Bahira memperhatikannya dengan seksama. Ia menemukan tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad yang sesuai dengan apa yang ia baca dalam kitab-kitabnya, termasuk sebuah tanda khusus di antara kedua bahunya yang disebut Hatamun Nubuwah, stempel kenabian. Bahira kemudian bertanya kepada Abu Thalib tentang anak tersebut dan menasihatinya, "Bawalah keponakanmu ini kembali ke negerinya dan jagalah ia baik-baik dari orang-orang Yahudi dan pihak lain yang mungkin mengetahui tanda-tanda ini dan berniat buruk. Demi Allah, jika mereka melihatnya dan mengetahui apa yang aku ketahui tentangnya, sungguh mereka akan mendatangkan keburukan padanya. Sesungguhnya urusan besar menanti keponakanmu ini." Abu Thalib segera memahami keseriusan pesan Bahira dan mempercepat urusan dagangnya, lalu membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Seiring bertambahnya usia, Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang matang dengan reputasi yang semakin cemerlang. Pada usia sekitar 20 tahun,
Beliau menyaksikan sebuah peristiwa yang menunjukkan betapa pentingnya nilai keadilan baginya. Saat itu, kondisi sosial di Mekah seringkali diwarnai dengan praktik ketidakadilan, di mana orang yang kuat bisa dengan mudah menindas yang lemah, terutama para pendatang atau mereka yang tidak memiliki kabilah pelindung yang kuat. Suatu ketika, seorang pedagang dari kabilah Zubaid, dari Yaman, datang ke Mekah untuk menjual barang dagangannya. Barang-barangnya dibeli oleh seorang tokoh terkemuka Quraisy, Al-Kash bin Wail As-Sahmi, namun Al-Kash menolak untuk membayar hak pedagang tersebut. Pedagang malang itu merasa terzalimi. Ia kemudian naik atas bukit Abu Kubais dan berseru meminta keadilan serta pertolongan dari kabilah-kabilah Quraisy, menceritakan perlakuan tidak adil yang diterimanya. Seruan ini menggugah hati beberapa tokoh Quraisy yang masih memiliki nurani dan rasa keadilan. Mereka tergerak untuk membentuk sebuah aliansi atau sumpah setia untuk membela orang-orang yang terzalimi di Mekah, siapapun mereka, dan mengembalikan hak-hak mereka dari para penindas. Pertemuan untuk mengukuhkan sumpah ini diadakan di rumah Abdullah bin Judan At-Taimi, salah seorang bangsawan Quraisy yang dihormati. Aliansi ini kemudian dikenal dengan nama Hilful Fudhul, perjanjian orang-orang mulia atau perjanjian kebajikan. Nabi Muhammad, yang saat itu adalah seorang pemuda yang belum diangkat menjadi Rasulullah, turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam perjanjian tersebut. Beliau sangat mendukung inisiatif ini karena sejalan dengan prinsip keadilan dan pembelaan terhadap kaum lemah yang telah tertanam dalam jiwanya. Bahkan setelah diangkat menjadi nabi, beliau pernah bersabda, "Aku pernah menyaksikan di rumah Abdullah bin Judan sebuah perjanjian yang lebih aku sukai daripada unta merah, harta yang sangat berharga. Seandainya aku diajak untuk melakukannya dalam Islam, niscaya aku akan menyambutnya." Ini menunjukkan betapa luhurnya nilai perjanjian tersebut di mata beliau. Reputasi Nabi Muhammad sebagai seorang pemuda yang jujur, amanah, pekerja keras, dan berakhlak mulia semakin tersebar luas di kota Mekah. Sifat-sifat terpuji ini sampai ke telinga seorang wanita bangsawan, kaya raya, dan terhormat bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah seorang janda yang sukses menjalankan usaha dagangnya sendiri, seringkali mempekerjakan laki-laki untuk membawa barang dagangannya ke berbagai negeri dan membagi keuntungan dengan mereka. Suatu ketika, Khadijah membutuhkan seseorang yang sangat dapat dipercaya untuk memimpin kafilah dagangnya menuju Syam. Ia mendengar tentang Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda yang dikenal dengan kejujuran dan integritasnya yang luar biasa. Khadijah pun memutuskan untuk menawarkan pekerjaan tersebut kepada Muhammad. Ia menawarkan upah atau komisi yang lebih besar dari yang biasa ia berikan kepada pedagang lain, sebagai bentuk penghargaan atas reputasi baik Muhammad. Nabi Muhammad menerima tawaran tersebut. Untuk perjalanan dagang kali ini, Khadijah tidak membiarkan Muhammad pergi sendirian. Ia mengutus seorang pelayan kepercayaannya yang bernama Maisarah untuk menyertai Muhammad, bukan hanya untuk membantu, tetapi juga untuk mengamati secara langsung perilaku dan cara kerja Muhammad selama perjalanan dan dalam berdagang. Maisarah adalah seorang pemuda yang juga dikenal jujur dan setia kepada Khadijah. Maka, berangkatlah Nabi Muhammad bersama Maisarah memimpin kafilah dagang Khadijah menuju Syam. Selama perjalanan dan selama berada di Syam untuk berdagang, Muhammad menunjukkan kepiawaiannya dalam berniaga. Namun yang lebih mengesankan Maisarah adalah kejujurannya yang mutlak, tutur katanya yang lembut, sikapnya yang adil, dan akhlaknya yang sangat terpuji. Selain itu, Maisarah juga menyaksikan beberapa kejadian luar biasa yang menyertai Muhammad, seperti adanya awan yang senantiasa menaunginya dari panas matahari, dan menurut beberapa riwayat, ia juga melihat dua malaikat yang melindunginya. Perdagangan kali itu menghasilkan keuntungan yang sangat besar, jauh melebihi biasanya. Sekembalinya kafilah dagang dari Syam ke Mekah, Maisarah segera menemui Khadijah. Ia melaporkan semua yang telah disaksikannya selama perjalanan. Maisarah tidak hanya menceritakan tentang keuntungan besar yang berhasil diraih berkat kepiawaian Nabi Muhammad dalam berdagang, tetapi ia juga dengan antusias mengisahkan tentang akhlak mulia, kejujuran yang tiada tara, dan kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Muhammad. Maisarah juga menyampaikan pengamatannya tentang tanda-tanda istimewa yang menyertai Muhammad, seperti naungan awan dan perlindungan malaikat. Khadijah, yang sebelumnya sudah menaruh simpati dan kekaguman terhadap reputasi Muhammad, menjadi semakin terkesan dan hatinya terpikat setelah mendengar laporan langsung dari Maisarah. Ia melihat pada diri Muhammad bukan hanya seorang pedagang ulung,
tetapi seorang pribadi dengan kualitas luar biasa yang jarang ditemui. Khadijah adalah seorang wanita yang cerdas, bijaksana, dan memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Ia telah menolak banyak lamaran dari para pemuka Quraisy, namun kini hatinya condong kepada pemuda jujur bernama Muhammad. Meskipun ada perbedaan usia yang cukup signifikan, Khadijah saat itu berusia sekitar 40 tahun, sementara Nabi Muhammad berusia 25 tahun, dan perbedaan status sosial ekonomi pada awalnya, Khadijah tidak menjadikan hal tersebut sebagai penghalang. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat istimewa pada diri Muhammad. Setelah merenung dan mempertimbangkan dengan matang, Khadijah memutuskan untuk mengambil langkah yang berani pada zamannya. Melalui seorang sahabat dekatnya yang bernama Nafisah binti Munyah, atau Umayyah, Khadijah menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Nabi Muhammad. Nafisah dengan bijak mendekati Muhammad dan menanyakan apakah beliau sudah berniat untuk menikah. Ketika Muhammad menunjukkan keterbukaan, Nafisah menyampaikan maksud dari Khadijah. Nabi Muhammad, setelah mengetahui niat tulus Khadijah dan juga karena menghargai kemuliaan serta akhlak Khadijah, menerima tawaran tersebut dengan baik dan membicarakannya dengan paman-pamannya. Setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, persiapan pernikahan pun segera dilangsungkan. Nabi Muhammad, didampingi oleh paman-pamannya, terutama Abu Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib, datang untuk meminang Khadijah secara resmi kepada walinya. Ayahnya, Khuwailid, menurut satu riwayat sudah wafat, sehingga diwakili pamannya, Amr bin Asad, atau saudaranya. Pihak keluarga Khadijah menyambut baik lamaran ini, mengingat reputasi mulia yang dimiliki oleh Muhammad. Pernikahan antara Nabi Muhammad dan Khadijah binti Khuwailid pun dilangsungkan dengan penuh hikmat dan kebahagiaan. Abu Thalib, sebagai paman yang telah mengasuh Nabi Muhammad, menyampaikan khutbah nikah yang indah, memuji keponakannya dan keluarga Khadijah. Mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Khadijah diriwayatkan berupa 20 ekor unta muda. Pernikahan ini menjadi sebuah peristiwa penting dan menggembirakan di kota Mekah, menyatukan dua insan dengan akhlak terpuji. Pernikahan ini adalah sebuah ikatan yang penuh berkah. Khadijah bukan hanya menjadi istri bagi Nabi Muhammad, tetapi juga menjadi sahabat, pendukung utama, dan sumber ketenangan baginya. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai beberapa putra dan putri. Al-Qasim, yang membuat Nabi Muhammad dijuluki Abul Qasim, Abdullah, yang juga wafat di usia muda, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah. Khadijah dengan kekayaan dan kebijaksanaannya memberikan dukungan penuh kepada Nabi Muhammad, baik secara moral maupun material. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis, dilandasi saling cinta, hormat, dan pengertian. Pernikahan dengan Khadijah memberikan Nabi Muhammad stabilitas finansial sehingga beliau dapat lebih banyak waktu untuk berkontemplasi dan merenung, mempersiapkan diri untuk tugas besar yang akan diembannya kelak. Kesetiaan dan dukungan Khadijah, terutama setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, menjadi pilar kekuatan yang tak ternilai harganya bagi Rasulullah. Beberapa tahun setelah pernikahannya dengan Khadijah, ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 35 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar di Mekah, renovasi Ka'bah. Bangunan suci itu mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan kebakaran, sehingga kaum Quraisy sepakat untuk merenovasinya. Mereka bergotong royong, dan berkomitmen hanya menggunakan dana dari sumber yang halal untuk pembangunan kembali rumah Allah tersebut. Pembangunan berjalan lancar hingga tiba saatnya untuk meletakkan kembali Hajar Aswad, batu hitam, ke tempatnya semula di salah satu sudut Ka'bah. Saat inilah timbul perselisihan sengit di antara para pemimpin kabilah-kabilah Quraisy. Setiap kabilah merasa paling berhak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan batu suci tersebut. Perselisihan ini berlarut-larut selama beberapa hari. Suasana menjadi tegang, dan mereka nyaris saling berperang memperebutkan kehormatan itu. Masing-masing kabilah telah mempersiapkan diri untuk bertempur. Di tengah situasi genting tersebut, seorang tokoh Quraisy yang paling tua usianya saat itu, Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, memberikan usulan bijak. Ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, serahkanlah keputusan ini kepada orang yang pertama kali masuk melalui pintu Masjidil Haram, pintu Bani Syaibah, ini. Biarlah ia yang menjadi hakim di antara kalian." Semua kabilah sepakat dengan usulan tersebut. Mereka pun menunggu dengan cemas siapa gerangan orang yang akan masuk pertama kali. Atas kehendak Allah,
Orang pertama yang masuk melalui pintu tersebut adalah Nabi Muhammad. Melihat kedatangan beliau, serentak mereka berseru gembira, "Ini dia Al-Amin, orang yang terpercaya. Ini dia Muhammad. Kami ridho dengan keputusannya." Mereka semua telah mengenal kejujuran, amanah, dan kebijaksanaan beliau. Nabi Muhammad dengan tenang mendengarkan duduk perkara perselisihan mereka. Kemudian, beliau meminta sehelai kain selendang, rida. Beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut dengan tangannya sendiri, lalu meminta setiap pemimpin kabilah untuk memegang ujung-ujung kain itu. Mereka bersama-sama mengangkatnya, dan ketika sudah sampai di dekat tempatnya, Nabi Muhammad sendiri yang mengambil batu itu dan meletakkannya di posisinya. Solusi cerdas dan adil ini berhasil mencegah pertumpahan darah dan memuaskan semua pihak. Gelar Al-Amin, yang berarti, yang terpercaya, bukanlah gelar yang baru disematkan kepada Nabi Muhammad saat peristiwa peletakan Hajar Aswad. Sejatinya, gelar ini telah melekat pada dirinya jauh sebelumnya, sebagai pengakuan masyarakat Mekah atas kejujuran, integritas, dan sifat amanahnya yang luar biasa dalam setiap perkataan dan perbuatan. Peristiwa Hajar Aswad hanyalah salah satu momen puncak yang semakin mengukuhkan dan mempopulerkan gelar tersebut di hadapan seluruh kabilah Quraisy secara kolektif. Sejak masa mudanya, dalam setiap interaksi, baik saat menggembala kambing, berdagang, maupun dalam pergaulan sehari-hari, Nabi Muhammad selalu menunjukkan perilaku yang lurus dan dapat diandalkan. Orang-orang Mekah tidak ragu untuk menitipkan harta benda mereka kepada beliau, karena mereka tahu barang tersebut akan aman dan kembali utuh. Bahkan ketika beliau mulai berdakwah dan banyak yang memusuhinya, mereka tetap mengakui bahwa Muhammad tidak pernah berdusta semasa hidupnya sebelum mengaku sebagai nabi. Kepercayaan ini tidak hanya datang dari kawan, tetapi juga diakui secara tidak langsung oleh lawan. Ketika kaum Quraisy berselisih pendapat tentang bagaimana menyikapi dakwah Nabi Muhammad, salah satu pertimbangan mereka adalah citra Al-Amin yang sudah begitu melekat padanya. Sulit bagi mereka untuk menuduh seorang yang selama puluhan tahun dikenal jujur dan amanah tiba-tiba menjadi seorang pendusta. Gelar Al-Amin menjadi saksi bisu atas kemuliaan akhlak Nabi Muhammad jauh sebelum beliau menerima wahyu. Kisah masa muda Nabi Muhammad mengajarkan bahwa kejujuran, kerja keras, dan integritas adalah fondasi karakter yang mulia dan akan mendapatkan pengakuan serta kepercayaan dari masyarakat. Gelar Al-Amin yang disandangnya bukanlah pemberian sesaat, melainkan buah dari konsistensi dalam berakhlak luhur sejak usia belia. Hal ini menunjukkan bahwa reputasi baik dibangun melalui tindakan nyata sehari-hari. Lebih lanjut, kisah ini menginspirasi kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang dapat dipercaya dalam segala ucapan dan perbuatan, menegakkan keadilan seperti dalam Hilful Fudhul, serta menggunakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana ditunjukkan dalam peristiwa Hajar Aswad. Sikap tidak mau membebani orang lain, mau bekerja keras dari bawah, dan selalu mengedepankan kepentingan bersama adalah teladan yang patut kita contoh untuk meraih keberkahan dan ridho Allah. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.